Halo semuanya, malam ini kita akan memulai sebuah perjalanan yang mungkin akan terdengar sederhana, tetapi bisa jadi akan mengguncang cara Anda memandang cermin setiap pagi. Bayangkan, Anda berdiri di kamar mandi, lampu neon putih terang, sedikit menyilaukan mata yang masih berat, dan yang menyambut Anda bukan sekadar bayangan diri, tetapi garis-garis samar yang semakin lama semakin dalam. Dan ketika garis-garis itu tak lagi samar, ketika kulit Anda mulai kehilangan cahaya yang dulu terasa begitu alami, ada satu momen kecil penuh keheningan, tarikan napas panjang, lalu embusan pasrah. Saya berdiri di depan cermin itu, Ti. Sama seperti Anda, Di, dan rasa getir menelusup tanpa diminta. Sejujurnya, orang bisa bertahan tanpa makan nasi seharian. Tapi ketika setiap kali bercermin mereka merasa seperti disapa kakek atau nenek versi mereka sendiri, itu lebih berat. Anda mungkin tidak akan bertahan hidup jika terus-menerus mengabaikan sinyal dari kulit itu. Karena jujur saja, kepercayaan diri juga bagian dari hidup, bukan sekadar kosmetik. Jadi, sebelum Anda merasa nyaman, luangkan waktu untuk menyukai video ini dan berlangganan. Tapi hanya jika Anda benar-benar menyukai apa yang saya lakukan di sini. Dan jangan ragu untuk menuliskan di komentar. Anda sedang mendengar ini dari kota mana? Jam berapa? Sekarang di tempat Anda. Saya senang sekali membayangkan ada yang di Surabaya di jam 9 malam mendengarkan sambil minum teh hangat. Atau ada yang di Makassar jam 11 malam sudah mematikan lampu. Dengan layar ponsel jadi satu-satunya cahaya dalam kamar. Sekarang matikan lampu, mungkin nyalakan kipas untuk suara lembut. Dan mari kita mulai perjalanan kita malam ini. Saya ingat betul waktu pertama kali saya benar-benar merasakan hantaman keras dari usia. Bukan ketika rambut saya mulai memutih, itu entah kenapa, justru terlihat keren. Seperti profesor universitas yang terlalu sibuk menulis buku. Bukan pula ketika lutut mulai berbunyi kruk-kruk setiap naik tangga, itu bisa saya alihkan dengan bercanda bahwa tubuh saya sedang menciptakan efek suara gratis. Tetapi ketika seorang sahabat lama, teman kuliah yang tak saya jumpai puluhan tahun, menepuk pundak saya di pesta ulang tahun saya yang ke-75, lalu berkata dengan jujur, "Wah, kau tampak jauh lebih tua daripada dulu. Padahal aku kira kita akan tua dengan anggun." Itu menghantam. Puluhan tahun bekerja sebagai dokter kulit, memberi pasien harapan, merekomendasikan serum mewah, krim yang diiklankan oleh model papan atas. Semua pengalaman saya tiba-tiba terasa bagai menara kertas yang guncang diterpa angin. Malam itu saya berdiri lebih lama di depan cermin, memperhatikan kerutan yang meliuk di sekitar mata. Garis senyum yang dulunya indah kini memahat wajah saya lebih dalam. Dan saya jujur merasa saya hampir kalah dalam permainan waktu. Namun anehnya dalam kepanikan itu, sebuah kesadaran sederhana menyeruak. Saya mulai bertanya, bukankah kulit hanya butuh dijaga, bukan ditipu oleh harga? Saya tersenyum getir. Bertahun-tahun saya tertipu oleh industri yang saya kira saya pahami sepenuhnya. Bayangkanlah seorang kapten kapal yang baru sadar dirinya berlayar di lautan palsu. Semua peta yang dipakai adalah buatan mereka yang menjual kompas emas. Ruang hati saya malam itu campur aduk. Marah, malu, tapi juga sedikit geli. Marah karena saya menyadari betapa pasien-pasien saya telah mengeluarkan banyak uang dengan percaya pada kata-kata saya. Malu karena saya pun selama puluhan tahun tanpa ragu membeli krim berharga jutaan, meyakini bahwa kalau lebih mahal artinya lebih mujarab. Dan geli karena jawaban yang akhirnya saya temukan nyaris konyol. Sebuah botol kecil Vaseline yang di apotek harganya tidak lebih dari sebungkus nasi goreng di warung dekat rumah. Betapa absurdnya dunia. Murid saya di universitas sering bertanya, "Dok, apa benar ada bahan tanpa merek besar yang lebih manjur?" Saya dulu cuma tersenyum samar karena saya tidak ingin menjawab.
Tetapi, kini saya tahu, dunia seringkali bekerja sesederhana itu. Jawaban besar tersembunyi dalam hal kecil. Sebelum saya membongkar semua detail sains, izinkan saya berbagi satu potong hikmah yang saya pelajari pada usia senja. Seringkali kita menyia-nyiakan yang sederhana sampai sukar ditebus kembali. Seperti nasi putih, ia selalu ada, hingga baru kita menyadari betapa pentingnya saat suatu hari dokter bilang, Anda tidak boleh lagi makan karbohidrat bebas. Seperti keluarga, selalu di situ. Sampai baru sadar betapa rapuhnya ketika jarak atau penyakit memisahkan. Dan ya, seperti vaselin, selalu ada di rak kecil apotek, tapi dipandang sebelah mata karena tak tampil dalam iklan mewah. Ada sebuah fakta aneh yang saya temukan saat riset pribadi. Tahukah Anda, kulit manusia sebenarnya hanya meminta 3 hal dasar? Air, perlindungan dari cahaya berlebihan, dan semacam pelindung agar kelembaban tidak kabur. Itu saja. Namun industri mengubahnya jadi ratusan produk dengan nama rumit. Ditambahkan Age Reverse Peptide Complex atau apapun kedengarannya megah. Padahal kulit hanya bergumam lirih, kasih aku air, jaga aku dari matahari. Tolong tutup pintu biar kelembaban tak kabur. Lucu ya, betapa kita suka menyulap sederhana menjadi ruwet. Tetapi jangan salah, kesadaran sederhana inilah yang mengubah arah hidup saya. Malam setelah ulang tahun itu, setelah perasaan terpukul, saya benar-benar mencoba. Saya ambil kotak kecil vaselin, mengoles pada kulit wajah yang sudah dibersihkan. Rasanya aneh, sedikit lengket, seperti mengoles minyak goreng ke wajah. Jujur, itu pikiran pertama saya. Tetapi saya memutuskan untuk konsisten, mengabaikan rasa aneh itu. Kini, kalau kita bicarakan sisi akademis, masih ada perdebatan terbuka. Apakah oklusif sederhana seperti vaselin bisa benar-benar memicu produksi kolagen? Sebagian penelitian berkata iya, lewat mekanisme bahwa kulit merasa aman dan memperbaiki diri. Sebagian bilang tidak, bahwa itu hanya efek melembabkan biasa. Saya pribadi memilih berdiri di tengah, karena saya percaya pengalaman empiris seringkali lebih berbicara dibanding grafik semata. Yang jelas, dalam 3 bulan, saya merasakan perubahan yang sulit diabaikan. Kulit saya tidak lagi sepecah gurun Sahara. Garis-garis di kening mulai terasa lebih lembut. Orang-orang sekitar mulai bertanya, "Dok, Anda rahasia muda lagi?" Dan ketika saya menjawab jujur, hanya vaselin, mereka tertawa, mengira saya bercanda. Ada sisi ironis sekaligus indah di situ. Terkadang, kebenaran memang terdengar seperti lelucon. Lalu, muncul satu refleksi filosofis kecil. Ada pepatah lama Bali yang saya baca. Air yang jernih tak pernah berteriak, tapi ia memantulkan keindahan segalanya. Saya merasa itu berlaku pula pada kulit. Semakin sederhana perawatannya, semakin jernih hasil akhirnya. Bukan kebetulan manusia sejak ribuan tahun lalu, bahkan di padang pasir Timur Tengah, sudah menggunakan minyak alami untuk bertahan dari terik matahari. Kita, dalam dunia modern, seolah lupa, sibuk mengejar label eksklusif. Mungkin Anda sekarang tersenyum kecil, mungkin juga skeptis. Wajar. Kalau saya berada di posisi Anda 10 tahun lalu, saya juga akan mengerling sinis. Tetapi, percayalah, terkadang usia memperlihatkan bukan hanya keriput, melainkan juga kebenaran yang terlambat kita sadari. Saya masih mengingat jelas pagi pertama setelah memakai vaselin. Sungguh janggal, wajah terasa setengah berminyak, tapi anehnya juga lebih tenang. Rasanya seperti kulit berkata, akhirnya kau mengerti. Tentu saja pikiran logis saya sebagai dokter langsung melawan. Tidak mungkin semudah ini. Pasti ada confounding factor. Pasti ada placebo effect. Tetapi di dalam hati ada bisikan.
Kenapa tidak mencoba melihatnya dengan cara baru? Mari saya ceritakan sesuatu yang akan membuat Anda menggaruk kepala. Produk perawatan kulit yang dijual hingga jutaan rupiah seringkali memiliki unsur sama dengan sepotong kecil Vaseline. Bedanya, kemasan mewah berwarna emas, iklan dengan artis kawakan, dan janji barisan terminologi Latin yang membuat konsumen merasa seperti menghadiri kuliah farmasi. Intinya sederhana, industri kecantikan kadang berdiri di atas panggung besar dengan cahaya gemerlap, tetapi aktornya sama, si petrolatum, si sederhana, yang mungkin selama ini hanya Anda gunakan untuk bibir pecah-pecah. Saya pernah menemui pasien yang bangga menunjukkan koleksi krimnya. Ada botol kaca seukuran koin dengan logo elegan, harganya sekitar 15 juta per pot. Ketika dia bertanya, "Dok, coba analisis kandungan ini pakai ilmu Anda." Saya terkekeh. Tebakan saya benar, komponen utamanya petrolatum, alias Vaseline. Lalu pasien itu berseloroh. "Jadi saya baru saja membeli Vaseline bertopeng?" Saya hanya menjawab, "Ya, bertopeng berlian." Kadang kita butuh humor untuk menghadapi patahan logika seperti ini. Tetapi begini, ada satu pelajaran penting dari semua itu. Wajah kita tidak pernah membaca label harga. Kulit kita tidak peduli apakah yang menempel di permukaannya berasal dari botol 5.000 atau 5.000. Yang penting baginya adalah fungsi. Apakah ia dilindungi? Apakah kelembaban dikunci? Itulah yang mendorong saya semakin yakin bahwa permainan harga hanyalah ilusi yang diproduksi industri. Sekali waktu, seorang kolega saya yang juga dosen bercanda dalam seminar internasional. Ia berkata, kalau saja Vaseline dikemas dalam wadah kristal Swarovski, diberi nama eksotis dalam bahasa Prancis, dan dijual di butik termewah, tidak ada yang akan ingat bahwa itu hanyalah petrolatum. Semua orang tertawa, tapi dalam tawa itu terselip kenyataan getir. Sebenarnya, ada fakta menarik dari sudut pandang ilmiah. Vaseline dikategorikan sebagai occlusive agent, artinya dia bukan memberi air hidrator, tetapi menutup permukaan kulit agar air yang sudah ada tidak menguap. Mirip seperti Anda menutup termos kalau air sudah panas. Termos menjaga supaya tetap panas, kalau dingin, dia tetap dingin. Jadi peran Vaseline itu bukan penyumbang kelembaban baru, tetapi penjaga. Inilah hal yang sering salah kaprah dipahami orang. Mereka berpikir Vaseline itu seperti cairan ajaib yang menyuntikkan kelembaban. Tidak, dia hanya penjaga pintu, bodyguard lembut yang tidak kenal gaji tinggi. Tentu, disinilah letak perdebatan akademis terbuka. Sebagian pihak berargumen, kalau hanya mengunci, bukankah kulit tetap butuh tambahan hidrasi lain? Benar sekali. Itulah kenapa saya selalu tekankan kombinasi dengan hidrator, baik itu toner, esen, ataupun sekadar air di wajah yang belum benar-benar kering. Tetapi apa yang mengejutkan dunia sains adalah bahwa barrier semacam Vaseline juga mengirim sinyal ganda. Saat kulit merasa aman sel-sel dermis mulai menurunkan mode darurat dan perlahan kembali memproduksi kolagen serta lipid alami. Jadi walau dasarnya oklusif, efek lanjutannya bisa lebih luas. Disinilah cerita pribadi saya mengambil bentuk lucu. Selama berbulan-bulan pertama, saya diam-diam mencoba tanpa memberitahu teman-teman. Saya ingin tahu apakah hasil yang saya rasakan hanya halusinasi. Sampai suatu hari, seorang cucu saya, jujur tanpa sensor, berkata, "Kakek, kenapa wajahnya jadi lebih halus?" Kakek cuci muka pakai filter Instagram. Ya, saya tertawa terbahak, hampir tersedak kopi, namun itu validasi paling polos sekaligus jitu. Anak-anak jarang berbohong soal hal-hal visual. Dari momen itu saya semakin yakin ada sesuatu yang istimewa.
Dan saya menemukan paradoks manusia modern. Kita mempercayai hal yang mahal lebih cepat ketimbang hal yang sederhana. Sama seperti kita lebih yakin seseorang yang berbicara dengan setelan jas dibandingkan yang berbicara bersarung di teras rumah. Walau isinya bisa jadi sama, saya mulai mengajarkan pasien-pasien lansia saya dengan metode hemat dan hasilnya luar biasa. Ada satu kejadian yang hingga kini masih saya kenang, sekaligus memberi perspektif kebijaksanaan usia tua. Seorang nenek berusia 83 tahun datang ke klinik membawa kantong plastik penuh krim berbagai merek mahal yang ia beli sepanjang tahun. Ia berkata lelah karena merasa wajahnya tetap keriput. Saya kemudian hanya meminta dia berhenti membeli krim baru. Cukup gunakan sisa esens yang ada. Lalu kunci dengan vaselin sederhana. 2 bulan kemudian, dia kembali, lebih ringan, lebih senyum. Keriput tidak sepenuhnya hilang, tetapi wajahnya tampak basah kembali, bukan gurun kering. Dan lebih penting, dompetnya masih terisi. Dia bergurau, "Dok, sekarang saya bisa pakai sisa uang ini untuk traktir cucu makan bakso." Aneh, bagaimana kebahagiaan bisa datang hanya dari membeli bakso alih-alih krim mahal. Pelajaran aneh lain yang saya temukan di perjalanan ini adalah bagaimana budaya memberi persepsi berbeda pada vaselin. Di Eropa, orang melihatnya sebagai penggosok sepatu tua. Di Amerika, orang menganggapnya obat luka kecil. Di Indonesia, sebagian menggunakannya untuk bibir pecah-pecah atau tumit kaki. Jarang yang benar-benar melihat potensi luasnya untuk kesehatan kulit wajah. Kadang saya merasa lucu bagaimana satu benda bisa jadi 1000 peran tergantung siapa yang memandang. Sama seperti orang berbeda menilai usia tua. Ada yang melihatnya sebagai keriput, ada yang melihatnya sebagai garis pengalaman. Dan kini, saya ingin Anda membayangkan sesuatu. Kulit wajah Anda bagai sawah di musim kemarau. Air sudah dituang sesendok demi sesendok, tetapi cepat sekali menguap. Vaselin itu bukan air tambahan, tetapi justru pintu petak sawah yang ditutup rapat agar kelembaban tetap tinggal. Bayangkan Anda seorang petani menjaga sawah. Apakah Anda akan membiarkan air mengalir keluar percuma? Tentu tidak. Jadi prinsip itulah yang mengubah cara saya merawat kulit di usia senja. Tak heran jika pada akhirnya saya mulai menertawakan ironi masa lalu. Bertahun-tahun saya percaya pada iklan berharga miliaran, padahal jawabannya selalu ada di rak apotek yang berdebu, tidak diberi spotlight. Saya merasa seperti seorang ilmuwan yang tersesat dalam labirin teori rumit, hanya untuk menemukan pintu keluar di tempat yang paling dekat dari pintu masuk. Humor pahit, ya, tetapi sekaligus kelegaan. Ada sebuah cerita malam yang masih saya ingat dengan jelas, dan sebenarnya agak membuat saya tertawa setiap kali saya memikirkannya. Seorang peneliti di sebuah perusahaan kosmetik besar, tentu saya tidak akan sebutkan namanya, demi menjaga silaturahmi, mengundang saya ke kantornya. Ia terlihat resah, menutup pintu laboratorium rapat-rapat, lalu berbisik seolah-olah kami sedang melakukan transaksi rahasia, dan apa yang dia katakan benar-benar mendebarkan. Kami menghabiskan ratusan miliar selama 3 tahun untuk meracik produk anti-aging paling inovatif, Dok, dan bahan intinya ternyata hanya Vaseline. Saya hampir tertawa terbahak, tetapi menahan diri. Tatapan seriusnya membuat saya sadar, ini bukan lelucon. Jari tangannya bergetar saat ia menunjukkan draft laporan internal. Harga pokok pembuatannya tidak sampai Rp100 untuk 1 unit dosis krim. Sementara produk itu dijual dengan label di atas 1 juta. Itulah momen saat saya menyadari, dunia kosmetik seakan sebuah panggung teater besar. Lampu sorot diarahkan bukan pada substansi, tetapi pada dekorasi. Marilah saya sampaikan satu hal penting, bukan berarti perusahaan-perusahaan itu semua penipu jahat sambil tertawa di ruang rapat. Tidak selalu begitu. Mereka memahami psikologi konsumen,
Banyak orang merasa lebih percaya diri membeli sesuatu yang mahal karena harganya sendiri menjadi bukti simbolis kualitas. Dan pada titik tertentu, mungkin benar, kadang harga tinggi dijaga dengan standarisasi kualitas, pengemasan steril, distribusi yang elegan. Tetapi jika kita bicara kandungan inti, seringkali yang mewah hanyalah baju luarnya saja. Saya jadi ingat satu cerita kebijaksanaan usia tua yang pernah saya dengar dari seorang kakek tetangga. Ia berkata dengan sederhana, orang itu suka sekali menilai dari bungkus, padahal nasi bungkus tetap saja nasi. Waktu masih muda saya menganggap itu sekadar pepatah lucu. Tapi kini saya menyadari, pepatah itu bisa menjadi tesis tingkat doktor tentang dunia kosmetik. Betapa banyak bungkus berbentuk botol kaca, label dengan nama Prancis, aksen marketing penuh janji. Padahal intinya tetap nasi. Tetap petrolatum. Ada satu fakta aneh yang saya temukan dalam literatur. Kandungan zat aktif dalam banyak krim luxury sebenarnya tidak lebih banyak dari 10% formula total. Sisanya hanyalah penstabil, pewangi, pengawet. Dan di banyak kasus, zat aktifnya pun dalam konsentrasi minimal agar tidak menimbulkan reaksi alergi. Jadi yang sesungguhnya Anda bayar sering kali bukan kemujaraban cairan itu, melainkan ketakutan untuk tidak memiliki apa yang orang lain puja. Terkadang saya merasa dunia ini seperti ilusi optik. Semua melihat piramida, padahal sebenarnya hanya segitiga kertas ditempel di dinding. Dalam seminar yang saya bawakan beberapa tahun lalu, saya sempat memainkan sebuah eksperimen kecil. Saya mengambil 2 pot kecil berwarna putih polos. Yang satu saya tempelkan stiker sederhana bertuliskan Vaseline. Yang satu lagi saya desain dengan font elegan. Ditulisi nama seolah-olah merek impor eksklusif. Kedua pot berisi benda yang sama persis. Saya minta para relawan mencoba. Tanpa tahu isinya identik. Hampir 80% peserta mengatakan produk mewah terasa lebih lembut, lebih menyerap, dan lebih menjanjikan. Padahal betul-betul sama. Saya hanya bisa tersenyum. Betapa kuatnya pengaruh sugesti dan branding terhadap indera kita. Inilah bagian menarik dari sisi akademis yang terbuka untuk perdebatan. Berapa besar efek placebo dalam kosmetik? Apakah mungkin sebagian khasiat cepat yang dirasakan sesungguhnya hanyalah karena kita percaya benda itu akan bekerja? Ada penelitian psikologi yang mendukung ini. Misalnya, orang yang yakin sedang memakai obat pengurang rasa sakit, padahal pil gula melaporkan penurunan nyeri signifikan. Maka tidak aneh jika seseorang yang mengoles krim ratusan ribu merasa kulitnya tiba-tiba lebih sejuk. Apakah benar zat itu bekerja atau benaknya yang mengirim sinyal rasa puas? Pertanyaan itu belum selesai hingga hari ini. Dan debat itu masih menyala di koridor Fakultas Farmasi. Tapi biarlah saya menyingkap sisi humor. Pernah satu kali seorang pasien senior datang dengan gagah menyodorkan krim barunya. Dia tersenyum bangga seperti seorang kolektor mobil antik. Ini, dok, impor terbatas dari Swiss. Dijual hanya 7 botol setahun, katanya. Dengan polos saya membalik produknya, membaca komposisi, lalu bergumam. Oh, nomor batch petrolatumnya pun mirip dengan yang dijual di apotek kita. Ia kaget. Seketika wajahnya merekah menjadi ekspresi campur aduk antara kecewa, marah, dan akhirnya tawa getir. Dia berujar lirih. Seandainya saya tahu lebih awal, bisa beli 1 sapi dengan uang ini. Saya hanya mengusap bahunya dan berkata, tentu, tapi sapi tidak bisa melembabkan kulitmu. Kami akhirnya tertawa bersama, walau dalam tawa itu tersimpan sedikit pedih. Sisi lain yang lebih menarik lagi adalah bagaimana berita ini kadang disembunyikan rapat-rapat. Di balik iklan melambai, ada ketegangan kecil antara peneliti dan pemasar. Saya tahu karena sudah beberapa kali menyaksikan teman sesama ilmuwan kelimpungan. Di satu sisi, integritas keilmuan bikin mereka ingin berteriak.
Formula ini tidak revolusioner, hanya varian sederhana dari pelembab lama. Di sisi lain, karier mereka dan gaji ratusan karyawan bergantung pada suksesnya produk tersebut. Persis seperti seorang sutradara yang tahu filmnya biasa-biasa saja, tapi tetap mendorong semua aktor untuk mempromosikan sekeras mungkin agar box office terisi. Kebijaksanaan usia sudah mengajarkan saya satu hal. Pada akhirnya, setiap orang bernegosiasi dengan nurani. Ada peneliti yang memilih diam, ada yang keluar dari perusahaan, ada yang membocorkan pada orang lain seperti yang saya alami. Saya pribadi memilih berbicara sekarang, bukan untuk menjatuhkan siapapun, melainkan untuk menyelamatkan pemirsa dari jerat konsumsi tak berkesudahan. Lucunya, di tengah semua bongkaran fakta ini, ada kebiasaan aneh saya yang muncul. Setiap kali melewati etalas mall dengan produk skincare berbaris rapi, saya tidak lagi tergoda. Sebaliknya, saya senyum kecil, membayangkan semua botol itu hanya sedang memainkan drama Broadway mini di balik kaca. Dan humor internal itu cukup ampuh menahan dompet saya tetap tebal. Maka, jika Anda masih ragu, saya ingin Anda bayangkan ini. Anda masuk ke toko kosmetik mewah. Penjualnya menawarkan krim dengan janji abadi. Katakan pada dirimu, mungkin ini hanya petrolatum dengan hak cipta. Jika setelah itu Anda masih ingin membelinya, silakan. Tetapi paling tidak, keputusan Anda lahir dari pengetahuan, bukan sekadar ilusi. Malam itu, setelah saya menutup kembali botol kecil Vaseline, saya memutuskan untuk duduk sambil merefleksikan mengapa benda sesederhana itu bisa begitu efektif. Dari sinilah saya mulai kembali menelusuri ilmu lama yang selama puluhan tahun sebenarnya sudah ada di depan mata saya. Secara ilmiah, Vaseline atau petrolatum bekerja bukan dengan cara memberikan tambahan kelembapan, melainkan dengan menciptakan lapisan penghalang di permukaan kulit. Lapisan inilah yang disebut sebagai occlusive barrier. Bayangkan meja kayu di musim hujan kalau tidak diberi pernis. Air akan meresap dan kayu cepat lapuk. Tetapi begitu diberi lapisan pelindung, air jadi tidak bisa menembus. Kayu tetap kokoh. Nah, prinsip Vaseline itu sama. Ia meletakkan lapisan tipis semi-transparan di kulit sehingga air dalam lapisan bawah tidak gampang menguap. Yang menarik, struktur molekul Vaseline bukan tunggal, melainkan terdiri dari molekul besar dan kecil yang saling berkait. Molekul-molekul besar itulah yang tetap berada di permukaan, menciptakan semacam tameng transparan mirip plastik tipis. Sementara molekul kecil lebih fleksibel, menyelinap ke ruang-ruang antar sel kulit mati di stratum corneum, lalu menutupinya rapat seperti bata di semen. Jadi efek dobel ini, permukaan tertutup rapat, sela-sela juga ditambal membuat kelembapan terjaga jauh lebih lama. Ada sisi menarik dari data ilmiah. Penelitian dermatologi di jurnal Pediatric Dermatology pada bayi menemukan bahwa pengolesan petrolatum mampu menurunkan risiko iritasi kulit hingga 50% dibandingkan krim yang lebih mewah dengan pewangi. Ironisnya, bayi dan lansia memiliki kesamaan unik. Kulit lebih tipis, lebih cepat kehilangan air. Jadi, produk yang baik untuk bayi biasanya juga baik untuk kakek nenek kita. Aneh, bukan? Bayi dan lansia seakan saling bersalaman lewat lapisan Vaseline. Namun, mari jujur, banyak orang tidak suka sensasi Vaseline. Terlalu lengket, terlalu berminyak, dan kalau dipakai berlebihan bisa terasa seperti menggoreng wajah. Itulah mengapa penting sekali memahami takaran yang benar. Seukuran sebutir beras kecil sudah cukup untuk seluruh area wajah. Kalau berlebihan, pori-pori bisa terasa tertutup. Dan tentu bukan itu yang kita mau. Dalam dunia akademis, ada satu debat kecil yang selalu kembali muncul. Apakah petrolatum benar-benar bisa merangsang produksi kolagen? Pihak yang skeptis mengatakan tidak ada bukti langsung bahwa petrolatum memicu mekanisme internal itu.
Tetapi sebagian studi awal menunjukkan bahwa ketika kulit terjaga dengan kelembapan stabil, sinyal stres untuk sel dermis menurun. Kondisi ini memberi ruang bagi fibroblast sel penghasil kolagen untuk bekerja lebih baik. Bayangkan seperti seorang pekerja kantoran, jika atasan selalu marah dan ruangan panas, tentu pekerja itu sulit fokus. Tetapi jika lingkungannya damai dan sejuk, pekerja lebih produktif. Vaseline menciptakan lingkungan yang aman itu. Ada kisah kebijaksanaan usia tua yang memperkuat pemahaman saya. Suatu kali, seorang guru tua bercerita, jangan selalu menilai dari apa yang ditambahkan, tapi dari apa yang dicegah hilang. Saya baru benar-benar paham saat membaca mekanisme Vaseline ini. Ia bukan memberikan sesuatu yang baru, melainkan mencegah yang lama pergi. Begitupun hidup, kadang tugas kita bukan menambah, tapi menjaga. Menjaga hubungan agar tidak retak, menjaga kebiasaan baik agar tidak hilang. Kebijaksanaan sederhana, tapi sangat dalam. Sisi unik lainnya, Vaseline juga dikenal dengan nilai oklusif tinggi, mencapai lebih dari 98%. Bandingkan dengan pelembab mahal yang rata-rata berada di kisaran 60-70%. Secara angka sederhana saja, perbedaan ini sudah menunjukkan mengapa Vaseline lebih baik. Tapi, lagi-lagi, industri jarang bicara soal angka ini, karena tidak sesuai dengan narasi glamor. Di luar itu, ada fakta aneh yang mungkin membuat Anda tersenyum. NASA pernah menggunakan lapisan petrolatum dalam peralatan tertentu untuk menjaga kelembapan logam terhadap oksidasi. Jadi bukan hanya kulit manusia, tetapi bahkan peralatan luar angkasa kadang mendapat perlakuan yang sama. Bayangkan saja, benda yang melindungi satelit bisa juga melindungi kulit pipi Anda. Terdengar menggelikan, tapi itulah kenyataannya. Saya pun suka mengaitkan mekanisme ini dengan humor sehari-hari. Istri saya pernah berkata, "Jadi wajahmu sekarang seperti tahu putih yang dibungkus plastik." Saya menjawab, "Ya, tapi plastik ini membuat tahu tetap segar lebih lama." Kami tertawa terbahak, dan dari situ saya sadari, sesederhana itu cara menjelaskan. Tidak perlu istilah terlalu rumit. Dalam praktik sehari-hari, saya mulai mengajarkan pasien, gunakan prinsip air dulu, kunci kemudian. Setelah wajah diberi hidrasi, entah dari toner atau essence, baru kunci dengan lapisan tipis Vaseline. Jika dibalik, efek menjadi sia-sia. Itu ibarat Anda menutup termos yang kosong. Tutup boleh rapat, tapi di dalamnya tidak ada air. Secara biologis, kulit bekerja sama persis. Isi dulu, lalu kunci. Saya juga tak menutup mata bahwa tidak semua masalah kulit bisa selesai dengan Vaseline. Jelas, ada yang membutuhkan pengobatan medis, ada yang butuh intervensi lain. Tapi bagi kebanyakan orang, langkah kecil ini bisa mengurangi separuh masalah. Dan sebagai dokter, saya rasa kalau ada solusi sederhana dan murah, mengapa harus mempersulit diri? Di usia senja ini, saya semakin yakin bahwa ilmu bukan semata rumus di buku, tapi juga pemahaman filosofi sederhana. Kadang, dalam keheningan malam, saya merenung. Kalau kulit kita saja hanya butuh dijaga kelembapannya agar berjalan normal, mungkin hidup kita pun sama, cukup dijaga dari kehilangan. Jangan selalu dipaksa berlebih. Ada kalanya penemuan besar lahir bukan dari ruang rapat dengan ratusan slide presentasi, tetapi dari sebuah kesalahan sepele. Begitu pula yang terjadi dengan saya. Di laboratorium kecil saya, suatu hari saya tidak sengaja meneteskan sedikit minyak biji rosehip ke atas Vaseline yang sudah ada di tangan. Alih-alih segera menyeka, saya iseng mengoleskan campuran itu ke wajah. Besok paginya, saya menatap cermin dan mendapati sesuatu yang lain. Kulit terasa lebih lembut, lebih bercahaya. Dan saya berkata pada diri sendiri, apakah ini keberuntungan atau kebodohan yang jadi berkah? Dari sinilah babak baru perjalanan saya dimulai, yaitu membaurkan Vaseline dengan minyak alami tertentu.
Ternyata mereka berfungsi seperti pasangan duet, saling melengkapi. Vaselin sendiri berfungsi sebagai penjaga, pengunci. Minyak alami katakanlah rosehip, jojoba, atau argan membawa masuk vitamin dan antioksidan. Jadi, ketika mereka bekerja sama, hasilnya jadi seperti konser dengan vokalis utama dan gitar listrik. Suara yang lebih utuh, lebih bertenaga. Saya kemudian melakukan pengujian sederhana pada beberapa pasien sukarela. Mereka menggunakan campuran Vaselin plus setetes minyak alami selama 3 bulan. Hasilnya konsisten, kelembapan lebih awet, kulit tak hanya lembab, tapi juga tampak lebih sehat dari dalam. Rosehip, misalnya, kaya vitamin C, jauh lebih tinggi daripada buah lemon. Jadi, efek antioksidannya luar biasa. Jojoba oil punya struktur kimia nyaris sama dengan sebum alami manusia. Itu yang membuat kulit percaya bahwa minyak tersebut bagian dari dirinya sendiri. Hasilnya, campuran terasa alami, tidak sekadar lapisan asing. Namun tentu saja, permainan minyak ini ada aturannya. Saya selalu menekankan, cukup 1 tetes kecil untuk seukuran sebutir nasi vaselin. Jika berlebihan, hasilnya bisa jadi komdogenik alias memicu sumbatan pori-pori. Jadi, dosis minimal itulah kunci emasnya. Ada satu kisah bijaksana yang saya ingat dari seorang nenek di klinik saya. Ia berkata, dalam hidup ini, campuran yang pas lebih berharga daripada jumlah yang banyak. Pernikahan, makanan, bahkan meracik krim. Saya terkekeh saat itu. Tapi semakin saya pikir, semakin benar rasanya. Terlalu banyak garam bisa merusak sop. Terlalu banyak kata bisa merusak percakapan. Terlalu banyak minyak pun bisa membuat wajah banjir jerawat. Sisi akademis yang masih diperdebatkan adalah tentang kemampuan Vaselin untuk menjadi vehicle atau kendaraan zat aktif masuk lebih dalam ke kulit. Ada teori yang mengatakan Vaselin terlalu besar molekulnya, sehingga hanya tinggal di permukaan. Namun, praktik menunjukkan bahwa ketika dicampur minyak ringan, minyaklah yang membawa sebagian zat aktif masuk, sementara Vaselin menutup rapat di belakangnya, menahan agar minyak itu tidak cepat menguap. Rasanya seperti Anda mengantar seorang tamu ke rumah, lalu menutup pintu supaya mereka tetap tinggal lebih lama. Inilah yang saya sebut efek sinergi. Aneh, ya? Bahwa kesalahan kecil di laboratorium bisa melahirkan metode yang sekarang dipuji pasien-pasien saya. Ada humor yang selalu saya ulangi pada mahasiswa saya. Jangan buang sampel yang jatuh sembarangan ke tangan Anda. Siapa tahu itu piala Nobel di masa depan. Mereka selalu tertawa, tapi diam-diam menyimpan catatan. Fakta lain yang membuat saya semakin yakin, minyak kamomil yang saya coba pada pasien dengan kulit sensitif ternyata mampu menenangkan inflamasi lebih cepat ketika dikunci dengan Vaselin. Padahal sebelumnya, pasien itu sudah mencoba berbagai krim hypoalergenik yang mahal. Lagi-lagi, perbandingan sederhana ini memperlihatkan betapa kita sering berputar-putar mencari jawaban jauh di luar sana. Padahal ada di dapur bahan alami dan rak apotek. Sekarang mari kita bicara sedikit tentang sisi aneh lainnya. Anda tahu kebiasaan saya sebelum tidur, saya suka menuliskan jurnal kecil. Dan sejak eksperimen campuran Vaselin plus minyak ini, saya menuliskan catatan dengan judul kocak, seperti resep ajaib MacGyver kulit, atau fusion food untuk wajah. Saya menyadari humor itu adalah cara tubuh menjaga kewarasan. Bayangkan kalau saya terlalu serius, saya bisa cepat stres. Jadi, sedikit bercanda menjadikan perawatan kulit bukan kewajiban membosankan, melainkan permainan penasaran. Ada pula perdebatan soal aroma. Banyak orang bilang, kalau Vaselin dicampur minyak wangi alami, tentu lebih menyenangkan dipakai. Betul, tetapi saya selalu mengingatkan agar hanya menggunakan minyak esensial yang terbukti aman. Jangan tergoda hanya karena baunya harum. Ingat, kulit wajah bukan parfum tes area.
tetapi organ vital yang mudah iritasi. Satu momen kebijaksanaan lain datang saat cucu saya yang berusia belasan tiba-tiba ikut mencoba resep campuran kakek. Besoknya dia berkata, "Kakek, ini kayak minuman smoothie, tapi buat kulit." Saya tertawa, karena secara sains ia tidak salah juga. Minyak adalah nutrisinya, vaselin adalah gelasnya. Keduanya bekerja menjaga supaya minuman kulit tidak tumpah. Anak kecil, dengan bahasa sederhananya, justru sering menyampaikan kebenaran ilmiah lebih lugas daripada makalah jurnal. Yang kerap terlupakan oleh banyak orang adalah seni penerapan. Jangan digosok-gosok kasar. Cukup hangatkan campuran di telapak tangan selama 20-30 detik. Panas, tubuh membuat tekstur lebih lembut sehingga saat dioleskan dengan tepukan kecil ujung jari, kulit langsung menerima dengan lebih baik. Ini bukan sekadar ritual kosmetik, tetapi juga bentuk mindfulness. Ada momen menenangkan ketika Anda menyentuh wajah perlahan, berkata dalam hati, "Aku merawat diriku." Bagi saya, itulah rahasia nyata, kombinasi ilmu sederhana dan sentuhan penuh kesadaran. Bukankah hidup pun sama? Makanan sederhana terasa nikmat bila dimakan dengan tenang, bukan terburu. Doa sederhana terasa dalam bila diucapkan dengan hati, bukan sekadar bibir. Demikian pula vaselin dengan setetes minyak. Sungguh, di usia senja ini, saya semakin percaya bahwa kecantikan sejati bukan tentang menutupi kerutan, melainkan tentang bagaimana kita menikmati momen kecil saat merawat diri. Campuran kecil vaselin dan minyak itulah salah satu momen. Hadiah sederhana dari kesalahan sepele, yang kemudian mengubah cara saya dan banyak orang memandang dunia skincare. Saya masih percaya bahwa kapan kita melakukan sesuatu kadang sama pentingnya dengan apa yang kita lakukan. Seperti ketika Anda menanam padi, yang menentukan hasil panen bukan hanya kualitas bibit, tetapi juga musim hujan yang tepat. Begitu pula dengan kulit, waktu adalah kunci. Ada sebuah fakta biologis yang jarang diketahui orang awam. Kulit manusia punya siklus harian, ritme sirkadian, yang diatur oleh jam biologis tubuh. Dari sekitar pukul 10 malam hingga 2 pagi, kulit masuk fase regenerasi aktif. Kolagen diproduksi lebih giat, aliran darah ke dermis meningkat, aktivitas perbaikan DNA melonjak. Inilah yang saya suka sebut sebagai golden time kulit. Jadi, kalau Anda ingin menggunakan perawatan sederhana seperti vaselin plus minyak, waktu terbaiknya jelas di malam hari sebelum tidur, khususnya sekitar jam 9.30 hingga 10. Hal ini mengingatkan saya pada kebijaksanaan nenek saya di kampung dulu. Ia sering berkata, "Tidurlah sebelum ayam masuk kandang, maka esokmu akan berbeda." Dulu saya kira sekadar pepatah orang tua. Kini saya tahu, ilmu modern mengafirmasi kebiasaan itu. Tidur cukup dan mulai lebih awal terbukti meningkatkan hormon pertumbuhan serta memperbaiki sel, termasuk sel kulit. Lucunya, ada sisi aneh dari kebiasaan manusia modern. Saya perhatikan banyak orang baru mulai ritual skincare sekitar jam 12 malam setelah maraton drama Korea. Padahal, pada saat itu kulit sudah melewati puncak regenerasi. Sama saja seperti datang ke pesta setelah musik berhenti. Anda bisa saja tetap masuk, tapi esensinya sudah lewat. Saya selalu menyarankan para pasien untuk menyiapkan ritual tidur yang tenang. Jangan hanya terburu-buru menggosok krim lalu langsung jatuh ke kasur. Anggaplah momen itu sebagai bentuk penghormatan diri. Cuci wajah pelan, aplikasikan essence, tunggu beberapa menit, lalu barulah lapisi dengan vaselin. Tutup lampu, tarik napas dalam, lalu biarkan tubuh masuk ke ritme alaminya. Percayalah, kulit Anda akan berterima kasih. Ada sisi akademis yang menarik untuk diperdebatkan di sini. Sebagian studi menyatakan bahwa penggunaan oklusif seperti vaselin di malam hari membantu memaksimalkan hidrasi, tetapi tidak ada bedanya
bila dipakai pagi hari selama ada hidrasi. Namun, penelitian lain justru menekankan pentingnya sinkronisasi dengan siklus sirkadian, yang berarti waktu tetap signifikan. Saya pribadi condong pada kubu kedua. Pengalaman klinis menunjukkan hasil lebih baik jika pasien konsisten pada jam malam tertentu. Sama halnya dengan tubuh yang lebih sehat bila makan teratur, bukan asal kenyang. Saya jadi ingat kisah seorang pasien pria, usianya 65 tahun, pensiunan tentara. Ia terkenal disiplin. Begitu saya jelaskan bahwa waktu oles Vaseline paling baik jam 9.30 malam. Ia kemudian menjadikannya aturan ketat. Jam 21.25, saya sudah siap di depan cermin. Dok, pas 21.30 mulai aplikasi. Jam 21.40 sudah masuk kamar. Dalam 3 bulan, perubahan wajahnya bahkan membuat istrinya berkata, "Aku iri, kulitmu malah lebih lembab daripada aku." Disiplin memang seringkali jadi rahasia sukses dalam hal apapun, bahkan dalam hal sekecil ini. Namun mari kita bumbui dengan humor. Saya pernah mencoba menganjurkan waktu yang sama pada cucu saya yang remaja. Responsnya, "Kakek, jam 9.30 itu masih sangat sore. Saya baru mulai gaming jam segitu." Saya pun tertawa. Jadilah wajah cucu saya tidak mengikuti golden time kulit, tetapi golden time game online. Setiap generasi memang punya prioritasnya masing-masing. Ada fakta aneh lain yang saya temui. Beberapa penelitian di Jepang menunjukkan bahwa pekerja malam yang tidak pernah tidur di jam 10 malam hingga 2 pagi cenderung memiliki kulit lebih kusam. Meskipun mereka tidur cukup di siang hari. Kenapa? Karena metabolisme kulit tidak sepenuhnya menyesuaikan walau jam tidur digeser. Jadi, tampaknya benar pepatah lama, tidur malam lebih berkualitas daripada tidur siang panjang. Itu berlaku bukan hanya untuk otak, tapi juga kulit. Ritual malam yang saya kembangkan, akhirnya saya namai seremoni ketenangan. Sesederhana itu, saya menutup gorden, mendengarkan musik lembut, mengambil pot kecil Vaseline, mencampurkan dengan setetes minyak, lalu menghangatkannya di telapak tangan. Saya tepuk perlahan ke wajah, persis seperti seorang petani menabur benih dengan hati-hati. Momen itu menenangkan, bukan hanya merawat wajah, melainkan juga menenangkan pikiran menjelang tidur. Kadang saya berpikir, mungkin inilah yang paling kita butuhkan di dunia modern. Ritual kecil yang membuat kita berhenti sejenak dari kebisingan. Bukannya menambah kesibukan, tubuh dan kulit kita perlu momen istirahat. Jika terus dipacu tanpa jeda, lama-lama kita sendiri yang kalah. Sekarang, bicara soal konsekuensi humoris, jangan pernah menggunakan Vaseline terlalu dekat dengan waktu tidur jika Anda tipe yang langsung menempelkan wajah ke bantal. Salah seorang pasien saya pernah mengeluh, "Dok, wajah saya melembab sih, tapi sarung bantal saya jadi museum minyak." Kami tertawa, tapi itu teguran nyata. Beri jarak sekitar 30 menit sebelum akhirnya merebahkan wajah di alas tidur. Dengan begitu, lapisan Vaseline sudah sedikit terserap dan tidak sepenuhnya berpindah ke bantal. Akhirnya, saya ingin menutup bagian ini dengan satu refleksi. Kulit bisa saja menerima perawatan mewah, tapi jika waktunya tidak tepat, hasilnya seperti benih yang ditabur saat musim kemarau. Sama-sama benih, tapi gagal tumbuh. Oleh karena itu, pilihlah waktu dengan bijak dan biarkan tubuh menyatu dengan irama alaminya. Malam hari ada untuk pemulihan. Berikan kesempatan kulit Anda ikut menikmatinya. Dari sekian banyak kesalahan yang saya amati selama 4 dekade karier, ada satu yang paling sering diulang pasien, langsung mengoleskan Vaseline ke kulit kering. Banyak orang berpikir logikanya sederhana, kulit kering, oles pelembab, selesai. Padahal, prinsipnya mirip seperti menutup termos kosong. Tutup boleh rapat, tetapi apa yang dijaga di dalamnya? Tidak ada. Inilah alasan banyak orang yang berkata,
Dok, saya sudah pakai Vaseline berbulan-bulan tapi masih kering juga. Saya akhirnya menyusun ritual 3 langkah yang sangat sederhana. Namun hasil klinisnya jauh berbeda. Pertama, selalu mulai dengan mengisi air. Dalam praktik, artinya mencuci wajah, lalu segera mengaplikasikan esens atau hidrator ringan sebelum kulit benar-benar kering. Waktu paling tepat adalah ketika kulit masih sedikit basah, sekitar 30% kelembapan masih menempel. Di momen itu, pori-pori terbuka, permukaan kulit lebih reseptif. Langkah kedua adalah menunggu sekitar 3 menit. Angka ini saya temukan setelah banyak mencoba. Kalau terlalu cepat menimpa dengan Vaseline, esens belum sempat terserap. Kalau terlalu lama, air sudah menguap. 3 menit terasa seperti kompromi ideal. Setiap pasien yang mencobanya awalnya merasa aneh. Masa harus ukur jam? Tapi setelah sebulan mereka kembali dan berkata, "Dok, kulit saya lebih kenyal." Ternyata benar. Barulah langkah ketiga, mengoleskan Vaseline seukuran butiran beras. Saya selalu menyuruh memanaskannya sebentar di telapak tangan, gosok 10-15 detik hingga melembut. Lalu tepuk lembut ke wajah. Tepuk, bukan gosok. Kenapa tepuk? Karena gesekan bisa merusak lapisan kulit mikro. Jika ditepuk, kulit terasa menerima. Sama seperti bayi yang ditimang, bukan diguncang. Lucunya, banyak pasien salah kaprah. Saya pernah kedatangan bapak paruh baya yang mendengar instruksi saya separuh saja. Dia hanya ingat 3 menit, tetapi tidak tahu maksud sebenarnya. Jadi, setiap malam setelah mencuci wajah, ia duduk diam menghadap cermin selama 3 menit tanpa ngapa-ngapain. Lalu ia langsung tidur. Dia datang dengan wajah tetap kering. Lalu bertanya, "Mana mujizatnya, Dok?" Saya tertawa sampai berkaca-kaca sambil menjelaskan bahwa 3 menit itu bukan jeda meditasi kosong, tapi jendela menyerap esens. Humor seperti itu membuat suasana klinik jauh dari kaku, malah penuh kehangatan. Ada satu perdebatan akademis yang selalu memancing diskusi. Apakah benar langkah-langkah spesifik ini memang signifikan, atau hanya gimmick dokter agar pasien lebih disiplin? Saya jawab terus terang, bisa jadi sebagian efek adalah karena disiplin itu sendiri. Ketika pasien merasa terikat dalam ritual, mereka lebih konsisten. Dan dalam dunia skincare, konsistensi adalah raja. Apapun produknya, jika dipakai sekali 2 kali lalu ditinggalkan, jangan harap hasil. Sama seperti olahraga, tidak ada otot terbentuk hanya karena mengangkat dumbbell seminggu sekali. Saya juga selalu mengingatkan soal takaran. Jangan pernah berpikir lebih banyak lebih baik. Vaseline tidak bekerja seperti saus sambal. Kalau terlalu banyak, bukannya makin nikmat, tapi malah membuat pori-pori sesak napas. Seukuran biji beras untuk wajah, biji jagung untuk leher sudah cukup. Kalau berlebihan, satu-satunya yang mendapat perawatan premium hanyalah sarung bantal Anda. Ada kebijaksanaan usia tua yang relevan di sini. Segala sesuatu yang cukup akan berkah, yang berlebih akan membawa rusak. Saya belajar kalimat itu dari seorang bijak di desa. Ia tidak pernah tahu kata komdogenik, tapi jelas mengerti prinsipnya. Begitu pula dengan hidup. Uang cukup membawa tenang, makan cukup membawa sehat. Terlalu banyak hanya menimbulkan penyakit. Pasien saya sering bertanya, "Dok, kenapa 3 langkah ini terasa sakral?" Saya jawab sederhana, karena ritual kecil memberi makna. Saat Anda membasuh wajah, menunggu 3 menit, lalu menepuk Vaseline, Anda sedang mengambil jeda dari riuh dunia. Ritual itu bukan sekadar skincare, melainkan meditasi ringan. Itulah kenapa banyak pasien tiba-tiba merasa lebih rileks dan tidur lebih nyenyak. Ada fakta aneh yang baru saya temukan. Orang yang melakukan ritual dengan urutan yang jelas cenderung merasa kulitnya lebih teratur. Padahal,
Perubahan fisiologis mungkin mirip saja, tetapi rasa teratur itulah yang memberi motivasi konsisten. Bukti bahwa otak kadang jadi faktor utama hasil, sama pentingnya dengan kandungan krim itu sendiri. Mari tambahkan sedikit humor untuk menutup. Saya pernah bercanda pada seorang kawan, kalau kamu malas disiplin 3 menit, pakai saja timer mie instan. Begitu timer berbunyi, wajahmu siap ditutup vaselin. Ia benar-benar melakukannya, dan kini menyebut rutinitas skincare-nya sebagai metode Indomie Glow. Siapa sangka, dari mie instan bisa lahir inspirasi kecantikan. Dan saya pikir, pesan terpenting dari bagian ini sederhana. Jangan lompat-lompat langkah, jangan buru-buru. Kulit bukan pelari sprint, tapi penari lembut yang bergerak dalam irama. Jika Anda berikan setiap tahapnya waktu, kulit akan berterima kasih dengan kelembapan dan cahaya yang jauh lebih lama. Ada suatu masa ketika saya berpikir pijat wajah hanyalah kebiasaan kecil para salon kecantikan. Lebih gaya-gayaan dibanding fungsional. Tetapi, perjalanan panjang membuat saya sadar. Ada seni sekaligus sains di balik sentuhan lembut itu. Pijat, bila dilakukan dengan benar, tidak hanya melancarkan peredaran darah, tetapi juga melemaskan otot-otot wajah yang menegang. Bayangkan wajah Anda seperti kertas origami. Jika terus dilipat di pola sama, lama-kelamaan bekas lipatan itu permanen. Begitu pula otot wajah. Seorang pasien saya, lelaki berusia 70 tahun, mengeluh kerutannya makin dalam di area dahi. Setelah diperhatikan, ternyata ia memiliki kebiasaan mengerutkan kening setiap kali menonton berita. Saya ajari pijat sederhana, cukup tekan lembut area pelipis dan tarik perlahan ke arah luar. 1 menit setiap malam. Hasilnya, 3 minggu kemudian wajahnya terlihat lebih tenang. Bahkan istrinya berkata, akhirnya ekspresi marahmu sedikit pensiun. Pijat pendek selama 5 menit dapat memberi efek luar biasa. Langkah pertama, saya selalu mulai dengan pijatan di bawah tulang selangkah, area dekat leher. Tekanan lembut di sana membantu melancarkan aliran limfa, sehingga cairan berlebih di wajah bisa mengalir keluar. Ini penting, karena jika sumbatan limfa terjadi, wajah akan terlihat bengkak, lelah, seperti kurang tidur meski sebenarnya Anda tidur cukup. Langkah kedua, fokus pada pelipis. Mengusapnya dengan gerakan memutar kecil memperlancar sirkulasi darah. Rasanya wajar bila setelah itu wajah tampak lebih hidup. Ini bukan trik mistis, hanya fisiologi sederhana. Darah membawa oksigen. Kulit yang kaya oksigen pasti terlihat lebih segar. Langkah ketiga, pijat lembut di area rahang. Banyak orang tidak sadar mereka sering menegangkan rahang, terutama saat stres atau ketika menggertakkan gigi. Otot rahang yang kaku membuat wajah tampak tegang, lebih tua dari seharusnya. Dengan pijatan, naik ke arah telinga. Ketegangan berkurang. Hasilnya, garis rahang tampak lebih tegas, tanpa harus operasi tarik benang yang mahal. Namun selalu saya ingatkan, jangan berlebihan. Pijat itu ibarat minum teh, 2 cangkir menenangkan, tapi 10 cangkir bisa bikin jantung berdebar. Satu kali saya mendapati pasien yang terlalu semangat mengikuti tips pijat dari internet. Ia memijat wajahnya kuat-kuat setiap malam selama 20 menit. Hasilnya kulit malah iritasi, memerah, bahkan kendur. Saat ia datang, saya hanya bisa menepuk kening sambil berkata, wajahmu bukan adonan roti. Nak, tidak perlu diuleni. Kami tertawa, tetapi itu jadi peringatan betapa banyak orang salah kaprah. Ada hal akademis menarik. Ada yang berargumen bahwa efek pijat hanya kosmetik sementara, sekadar membuat wajah tampak sehat karena peningkatan aliran darah. Namun, penelitian 5 tahun terakhir mulai menunjukkan bahwa jika dilakukan konsisten, pijat mampu menstimulasi fibroblast untuk aktif lebih lama, sehingga kolagen juga terjaga. Mungkin efeknya tidak secepat krim AHA, tetapi jangka panjangnya sangat nyata.
Saya suka menghubungkan pijat wajah dengan filosofi hidup. Seorang teman saya pernah berkata bijak, terkadang hidup hanya butuh disentuh dengan lembut, bukan dipaksa dengan keras. Sama seperti kulit, semakin Anda menghaniaya kulit dengan tarikan kuat, semakin ia melawan dengan keriput. Tetapi bila disentuh dengan sayang, ia justru bersahabat. Fakta aneh yang membuat saya tersenyum adalah bahwa di era Mesir kuno, Cleopatra konon sudah menerapkan pijatan wajah dengan minyak alami setiap malam. Tentu tidak dengan istilah medis canggih. Ia hanya memahami insting bahwa wajah yang dipijat terasa lebih segar. Jadi konsep ini bukan barang baru. Kita hanya membungkus ulang dalam bahasa ilmiah. Humornya selalu saya temui. Satu pasien paruh baya begitu menikmati pijatan singkatnya sampai memberi nama ritualnya me time terapi rahasia. Suaminya sempat curiga mengira ia pergi ke perawatan spasial mahal. Padahal ia hanya menepuk-nepuk wajah sendiri di kamar mandi. Ketika suaminya tahu, ia bilang, "Kalau tahu sesederhana itu, aku pun mau ikut." Dan benar saja, 5 menit kemudian sang suami ikut memijat wajahnya. Meski hasil akhirnya ia malah tertidur di sofa dengan wajah penuh vaselin. Pijat ini, bila dipadukan dengan vaselin, hasilnya menjadi semacam bonus. Setelah permukaan kulit direlaksasi, lapisan oklusif dari vaselin menjaga kelembapan lebih efektif. Ibarat tanah yang sudah digemburkan sebelum disiram air. Nutrisi dari minyak alami pun lebih mudah meresap. Kadang saya melihatnya sebagai momen spiritual kecil. Sentuhan jari kita sendiri di wajah membawa pesan. Aku berterima kasih padamu, kulitku, sudah menemaniku puluhan tahun. Mungkin terdengar puitis, tapi coba lakukan dengan niat itu. Saya jamin rasanya berbeda. Tidak hanya lembab fisik, tapi juga hangat emosional. Untuk mengakhiri bagian ini, saya ingin memberi satu pelajaran kecil dari usia senja. Justru ketika kita menua, kita belajar bahwa kelembutan jauh lebih berharga daripada kekerasan. Pijatlah wajah, bukan untuk melawan usia, tapi untuk berdamai dengannya. Kerutan boleh ada, tapi kulit akan memancarkan aura tenang. Dan seringkali, ketenanganlah yang membuat seseorang tampak muda, lebih daripada kulit yang bebas garis. Ada satu hal yang paling sering dilupakan orang ketika berbicara soal penuaan. Posisi tidur dan ekspresi wajah sehari-hari. Saya tahu, terdengar sepele, tapi percayalah, saya sudah melihat ratusan kasus di mana semua krim mahal, semua perawatan laser, semua pijatan tidak ada gunanya hanya karena satu hal kecil. Cara tidur dan kebiasaan wajah. Mari saya mulai dengan posisi tidur. Pernah datang seorang nenek berusia 73 tahun dari Haeundae, Korea Selatan. Ia terbiasa tidur miring ke kanan sejak usia 30-an. Saat ia berkonsultasi, wajah kanan keriputnya jauh lebih dalam. Nasolabial fold alias garis senyumnya tertekan dan garis mata terbentuk dalam sekali. Sedangkan sisi kiri relatif lebih mulus. Ia berkata dengan getir, "Wajahku jadi dua edisi berbeda. Kiri seperti 65, kanan seperti 80. Itu bukan mitos. Tekanan mekanis bertahun-tahun membuat kulit di sisi itu lebih cepat aus, seperti kertas yang terus lipat di sisi sama. Ada pula seorang kakek 68 tahun yang tidur tengkurap hampir tiap malam. Wajahnya melekat ke bantal 8 jam sehari. Hasilnya, dahi dan pipi penuh garis permanen. Bayangkan menekan kain basah dengan benda keras setiap hari. Pasti terbentuk lekukan kan? Kulit kita tidak berbeda jauh. Itu sebabnya saya selalu bilang, posisi terbaik adalah terlentang. Ya, memang tidak nyaman di awal, tapi dengan latihan 3 minggu, tubuh akan terbiasa. Hasil jangka panjangnya, kulit lebih simetris, garis jauh lebih lambat muncul. Sayangnya, kebiasaan tidur bukan satu-satunya penyebab. Wajah kita setiap hari adalah panggung ekspresi. Ada pasien yang hobi menyipitkan mata tiap kali keluar rumah.
entah karena cahaya matahari atau karena ia enggan memakai kacamata. Akhirnya dahi penuh kerutan horizontal dan alis seperti terukir permanen. Ada juga yang selalu menggertakkan rahang saat bekerja, membuat garis nasolabialnya semakin dalam. Bahkan ada yang sekadar sering menekukkan leher saat menatap ponsel. Itulah yang melahirkan fenomena baru, tech neck wrinkles, atau kerutan leher akibat ponsel. Sungguh ironis, kita rela membayar jutaan rupiah untuk menghilangkan kerut dengan laser, tetapi enggan menaruh ponsel di posisi sejajar mata agar leher tidak terus-menerus dilipat. Analoginya sederhana, Anda mengeluarkan biaya mahal untuk memperbaiki atap bocor, tetapi setiap hari masih menaruh ember berisi air di atas atap. Tentu bocornya akan kembali. Dalam dunia akademis sendiri, ada perdebatan menarik. Apakah kerut mekanis akibat tekanan itu bisa benar-benar dicegah dengan kontrol posisi tidur? Sebagian pakar menyatakan berdasarkan studi longitudinal kecil. Sebagian lain bilang faktor genetik lebih dominan. Jadi perubahan gaya hidup hanya memengaruhi sebagian kecil. Saya pribadi memilih bersikap moderat. Memang tidak semua kerut dapat dicegah, tapi logikanya sederhana. Jika tekanan terus-menerus menimbulkan lipatan, mengurangi tekanan jelas akan memperlambat lipatan itu. Ada kisah bijaksana yang saya pelajari dari seorang wanita tua di Manado. Usianya 76 tahun, tetapi lehernya nyaris tanpa lipatan. Saya penasaran, lalu bertanya rahasianya. Ia menjawab polos. Sejak muda saya tidak pernah menunduk lama, karena sibuk menari poco-poco. Saya tertawa, tapi refleksi saya sederhana. Mungkin karena dia selalu bergerak aktif dengan kepala tegak, kerutan lehernya tertunda. Terkadang jawaban ilmiah bisa datang dari kebiasaan budaya. Humor pun sering saya temukan. Suatu hari seorang pasien remaja bertanya, "Dok, apakah benar tidur tengkurap bisa bikin wajah jelek?" Saya jawab jujur, "Iya, kalau tidurnya bertahun-tahun." Anak itu lalu menimpali, "Syukurlah, saya sering insomnia, jadi tidak tidur. Wajah saya aman." Saya tak bisa menahan tawa. Kadang logika polos itu menjadi hiburan terbaik di tengah klinik yang biasanya serius. Fakta aneh lainnya, ternyata bantal pun punya peran. Sarung bantal dari sutra atau satin menghasilkan gesekan lebih sedikit dibandingkan katun kasar. Itu artinya garis tidur lebih jarang terbentuk. Bahkan ada penelitian kecil tahun 2016 yang menunjukkan wanita yang menggunakan sarung bantal satin lebih jarang mengeluh soal garis tidur dibanding mereka yang menggunakan katun. Jadi jika Anda ingin langkah sederhana tambahan, ubah saja sarung bantal. Tidak perlu terlalu mahal, cukup yang licin dan lembut. Masalah kebiasaan wajah juga penting. Banyak orang tidak sadar bagaimana ekspresi kecil berulang bisa tertanam di kulit. Misalnya, orang yang sering menyunggingkan bibir sebelah menciptakan asimetri otot wajah, atau orang yang sering menopang dagu dengan tangan satu sisi. Akhirnya wajah sebelah menjadi lebih jatuh. Semua kebiasaan kecil itu seperti tetesan air yang perlahan mengikis batu. Saya selalu bilang pada pasien saya, biasakan kesadaran. Saat sedang menatap layar ponsel, angkat ponsel sejajar mata. Saat kamu merasa cahaya menyilaukan, jangan menyipitkan mata, gunakan kacamata hitam. Bila sering menopang dagu, ingatkan diri untuk menaruh tangan di pangkuan, bukan di wajah. Sederhana? Ya. Sulit? Juga ya. Karena membentuk ulang kebiasaan jauh lebih susah daripada beli krim mahal. Di usia tua, saya semakin melihat paralel luar biasa. Kulit hanyalah catatan harian kebiasaan kita. Kalau setiap hari kita menggertakkan rahang, jangan heran garis di sekitar mulut semakin keras. Kalau kita tidur tengkurap 5.000 malam berturut-turut, tentu wajah akan berbekas. Sama seperti jalan setapak yang dipijak ribuan kaki.
Lama-lama jalan itu tercetak permanen. Itu bukan kutukan, melainkan logika dasar. Dan di akhir refleksi ini, saya ingin bicara tentang penerimaan. Bolehlah kita mencegah, memperlambat, memperbaiki. Tapi akhirnya, kita juga harus belajar berdamai. Kerut bukan musuh, ia hanya catatan waktu. Tetapi dengan sedikit perhatian ekstra, catatan itu tidak perlu terlihat tergesa-gesa. Kita bisa menulisnya dengan tinta lembut, bukan tinta tebal. Suatu sore di ruang praktik saya, datang seorang nenek berusia 74 tahun dengan wajah penuh semangat. Ia berkata, "Dok, saya tidak lagi mau membeli krim mahal, tapi saya ingin tahu apa yang bisa saya makan supaya kulit saya tetap hidup." Pertanyaan itu sederhana, tetapi mengakar dalam. Saya tersenyum sambil menjawab, "Kulitmu bukan hanya membutuhkan apa yang dioleskan dari luar, tetapi juga apa yang kamu masukkan dari dalam." Mari kita bicara tentang nutrisi, khususnya vitamin-vitamin antioksidan, vitamin A, C, dan E. Tiga sekawan yang tak pernah absen dari studi dermatologi anti-aging. Vitamin A membantu regenerasi sel dan mempercepat pembentukan lapisan epidermis baru. Anda bisa menemukannya dalam wortel, ubi, atau labu. Menariknya, bila dimakan bersama sedikit lemak sehat, penyerapan vitamin A bisa meningkat 3 kali. Itulah alasan sederhana mengapa nenek-nenek kita di desa suka menumis bayam dengan minyak kelapa. Tanpa tahu teori, intuisi tradisi sudah benar. Vitamin C adalah pemain utama berikutnya. Ia bekerja sebagai antioksidan yang menetralkan radikal bebas akibat paparan UV. Tanpanya, kolagen cepat rusak dan kulit tampak kendur. 2 buah kiwi atau segelas jus jambu merah saja sudah cukup sebagai dosis harian. Bahkan, beberapa pasien saya mencatat kulit mereka terlihat lebih cerah hanya dengan rutin minum jus jambu dibanding membeli serum vitamin C mahal. Ironis, bukan? Vitamin E, sahabat setia, ada banyak di kacang-kacangan. Mengonsumsi segenggam kecil almond atau kenari setiap hari bekerja bagai polis asuransi bagi sel kulit. Tidak instan, tetapi pelindung jangka panjang. Menariknya, kombinasi vitamin C dan E bekerja bersama lebih efektif dibanding berdiri sendiri. Seperti pasangan lawak yang lebih lucu ketika tampil duet ketimbang solo. Ada fakta aneh yang selalu saya sukai. Studi menemukan bahwa orang yang rutin makan sayuran hijau berwarna terang memiliki rona kulit lebih menarik, bahkan dianggap lebih sehat dan segar oleh para pengamat dibanding orang yang jarang makan sayur tetapi rajin pakai foundation. Jadi ternyata warna alami kulit benar-benar dipengaruhi level nutrisi dari sayuran, bukan sekadar kosmetik. Seorang pasien pria usia 78 tahun sering membanggakan bahwa ia tidak pernah lupa makan bayam sejak remaja. Saat diperiksa, kulit tangannya memang lebih kenyal dibanding temannya yang seumuran. Ia bercanda, "Kalau Popeye hanya dapat otot dari bayam, saya dapat kulit muda sekaligus." Saya ikut tertawa. Selain vitamin, saya selalu mengingatkan, air minum tetap kunci besar. Bukan berarti harus 8 gelas sama rata untuk semua orang. Tapi hidrasi cukup sangat menentukan tampilan kulit. Ada pasien-pasien muda yang rajin skincare, tapi minum air hanya segelas sehari. Hasilnya, semua serum dunia tidak bisa menolong dehidrasi internal. Seperti menutup botol kosong rapat-rapat, tetap saja isinya tidak ada. Mari kita berbicara tentang bagian tubuh lain yang sering diabaikan. Leher, tangan, siku, lutut. Banyak orang fokus pada wajah, padahal justru bagian-bagian inilah yang sering mengkhianati usia. Saya biasa menyarankan agar sisa esens atau krim jangan terbuang. Oleskan di leher dan punggung tangan. Setelah itu, kunci dengan lapisan vaselin tipis. Hasilnya menakjubkan. Tangan yang tadinya kering dengan cepat tampak lebih halus. Ada seorang nenek 83 tahun.
Sering dipanggil ibu porselen di lingkungannya. Bukan karena wajahnya bebas kerut, tetapi karena tangannya tampak mulus seakan lebih muda puluhan tahun. Saat ditanya rahasianya, ia berkata, "Saya tidak pernah tidur tanpa mengoleskan vaselin di tangan dan memasang sarung tangan kain tipis." Ritual sederhana, tapi hasilnya membuat semua tetangganya kagum. Dalam ranah akademis, masih ada perdebatan apakah nutrisi tambahan berupa suplemen lebih efektif dibanding makanan alami. Sebagian penelitian pro, sebagian kontra. Saya pribadi selalu condong pada versi alami. Alasannya sederhana. Makanan utuh tidak hanya menyajikan satu vitamin, tetapi bundel lengkap dengan zat lain yang bersinergi. Sebutlah wortel. Ia tidak hanya membawa vitamin A, tetapi juga karotenoid dan antioksidan lain. Hubungan sinergi ini sulit ditiru oleh pil tunggal. Ada sebuah kisah bijaksana yang saya petik. Seorang petani tua dari Jepara pernah berkata kepada saya, "Kalau engkau ingin pohon sehat, beri dia tanah yang subur, bukan pil pupuk instan." Saya mengangguk waktu itu, dan hingga kini saya merasa filosofi itu juga berlaku bagi tubuh kita. Humor pun tidak pernah jauh. Seorang kakek berusia 80 tahun yang rajin mengonsumsi jus sayur setiap pagi pernah berceloteh, "Saya lebih sering ke toilet sekarang, tapi istri saya bilang kulit saya glowing. Jadi ya, seimbang lah, dok." Kami berdua tertawa karena keseimbangan hidup benar-benar selalu datang dengan konsekuensi kecil yang lucu-lucu. Yang paling penting dan sering saya tekankan adalah konsistensi. Anda tidak bisa berharap makan satu wortel hari ini, lalu besok berharap kulit bersinar di pesta pernikahan. Sama seperti Anda tidak bisa memainkan gitar sekali, lalu berharap jadi maestro. Dibutuhkan waktu, kadang 3 bulan, 6 bulan, bahkan setahun, untuk melihat hasil nyata. Tetapi berita baiknya adalah, hasil itu akan lebih stabil, lebih dalam, dibandingkan efek instan yang cepat hilang. Pada akhirnya, perjalanan saya selama puluhan tahun membawa saya pada kesimpulan sederhana tapi tulus. Rahasia awet muda bukan terletak pada label mahal, tetapi pada kombinasi perawatan konsisten dari luar dan dalam. Vaselin murah dan minyak alami untuk proteksi luar, vitamin, antioksidan, air, dan tidur tenang untuk penopang dalam. Ditambah kebiasaan kecil menjaga ekspresi wajah, posisi tidur, serta kelembutan pijat singkat sebagai hadiah harian. Usia memang akan terus berjalan, kerut tetap akan datang, tetapi kita bisa memilih apakah ia datang sebagai tamu yang tergesa-gesa dan kasar, atau sebagai sahabat yang lembut, tinggal perlahan tanpa membuat kita kehilangan cahaya kemanusiaan. Itu semua, saya percaya, ada di tangan kita sendiri dan seringkali bermula dari kebiasaan sederhana, bahkan sesederhana sebutir nasi vaselin setiap malam. Kini kita sudah sampai di ujung perjalanan malam ini. Saya ingin Anda menutup mata sejenak, mungkin sambil berbaring di tempat tidur. Bayangkan wajah Anda seperti halaman putih yang perlahan ditulisi catatan waktu. Ada garis, ada flek, ada kerut, tetapi semua itu bukan kesalahan, melainkan tanda bahwa Anda telah melalui banyak cerita, banyak musim, dan banyak pelukan. Jangan anggap setiap kerut sebagai musuh yang harus dihancurkan. Anggaplah ia jejak lembut, seperti garis di pasir yang ditinggalkan ombak kecil. Kita hanya berusaha agar garis itu hadir dengan indah, tidak terlalu cepat, tidak terlalu tajam, dengan vaselin sederhana, dengan sejumput minyak alami, dengan posisi tidur yang tepat, dengan pijat singkat, dengan sayur dan kacang di piring Anda, Mio. Anda perlahan memberi kulit ruang untuk bernafas dan hidup bersama Anda, bukan melawan. Saya tahu di luar sana dunia penuh iklan berteriak, penuh wajah mengilap di papan reklame, seolah-olah keindahan hanya bisa dibeli. Tapi malam ini kita sudah belajar, kebenaran kadang bersembunyi dalam botol kecil tak berharga di rak apotek.
atau dalam segenggam kacang yang Anda kunyah sambil menonton televisi. Tarik napas panjang. Rasakan udara memenuhi paru-paru Anda. Hembuskan perlahan. Beri senyum kecil, bahkan bila sendirian. Katakan dalam hati, aku cukup. Tidak perlu lagi panik mengejar awet muda, karena setiap langkah perawatan yang sederhana ini, kalau Anda lakukan dengan konsistensi, cukup untuk membuat waktu berjalan lebih lembut di wajah Anda. Dan dengan itu, saya menutup cerita kita malam ini. Semoga ketika Anda terbangun esok hari, Anda melihat cermin dengan rasa sedikit lebih damai, sedikit lebih lembut terhadap diri sendiri. Itu saja sudah lebih berharga dari sejuta krim mahal.